Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Fajrin akan kembali aktif membuat konten lagi mengenai investasi saham. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pentingnya menumbuhkan habit atau kebiasaan berinvestasi. Pada umumnya influencer itu akan melakukan penjelasan yang umum. Jadi kalau untuk di materi saya, di edukasi yang saya sampaikan pada saat sekarang lebih ke teknis-teknis eksekusi dan teori. Jadi lebih banyak eksekusi sehingga akan lebih tidak biasa atau kayak konten-konten saya, dan harapannya lebih banyak like dan subscribe di konten saya, dan untuk tanya jawab silakan di kolom komentar. Sederhana saja, kita mulai. Saya buka mengenai trader versus investor. Jadi ini adalah sebuah seperti kaum bumi datar, bumi bulat ya kalau untuk trader dan investor ini. Kalau saya sendiri sudah terjun dari tahun 2017, sudah cukup lama, saya sudah menggeluti kedua segmen ini, dan memang pilihan saya lebih cocok ke investor daripada trader. Mungkin ada orang di luar sana yang lebih cocok menjadi trader daripada investor, karena kesibukan saya bukan hanya di memantau saham setiap hari, namun juga lebih ke pekerjaan sehari-hari. Jadi tidak ada waktu untuk melakukan pemantauan setiap saat di saham atau di RTI. Jadi mungkin dapat disimpulkan untuk perbedaannya itu, untuk investor lebih banyak santai membeli, sedangkan untuk trader lebih banyak memantau di depan monitor, buy sell buy sell buy sell. Itu tergantung selera teman-teman semua. Kemudian sebelumnya saya akan sedikit menggambarkan mengenai definisi. Ada 4. Pertama, orang tidak mampu. Orang tidak mampu adalah orang yang menerima gaji untuk memenuhi kebutuhan, bahkan gaji saja tidak cukup sehingga harus mengambil hutang. Nah, kemudian kategori kedua itu orang miskin dan yang tidak bisa kaya, di mana ketika dia gajian, dia membeli kebutuhannya dan memenuhi keinginannya sehingga tidak ada yang menjadi tabungan atau aset yang untuk diinvestasikan. Kemudian orang yang bisa atau akan menjadi kaya adalah orang ketika menerima gaji membagi menjadi 3 pengeluarannya. Pertama, kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Dan kemudian orang yang akan kaya raya adalah orang ketika menerima gaji, dia membelanjakan kebutuhan dan membeli dan menyimpan saving atau tabungan untuk dana darurat dan aset. Nah, kemudian untuk memenuhi keinginannya yaitu dari pengembangan aset investasinya itu sendiri. Jadi ini lebih ke mindset ya. Jadi kebanyakan orang itu ada paling atas karena ketika dia mau menerima gaji dia langsung memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi itu sedikit gambaran singkat. Jadi saya langsung ke teknisnya. Invest dari saya sendiri, dari pengalaman saya, minimal 10% dari penghasilan itu wajib. Minimal 10%, lebih dari 10% itu lebih bagus. Atau biar gampangnya, invest itu 1 juta 1 bulan, atau istilahnya 1 month 1 million, 1 juta 1 bulan, nanti terserah untuk beli saham apa. Kemudian ini adalah porto investasi saya. Saya sudah menjalani sekitar kurang lebih bulan ke-6. Bisa dilihat di sini, saya setiap bulan membeli 1 juta, mengalokasikan dari gaji 1 juta untuk beli saham. Jadi semua analisa saya 6 bulan berturut-turut itu selalu tepat. Bahkan untuk NISP itu sudah 38,6%. Jadi setiap bulan saya beli satu saham berbeda untuk diakumulasikan. Jadi saya akan membeli saham lagi ketika sahamnya turun, tapi saham yang saya beli ini semuanya naik setiap bulan, sehingga selalu akan ada saham baru yang saya beli. Seperti itu. Jadi ini sudah bulan ke-6, ada BNG, PBTN, ELSA, NSP, ABMM, dan PNLF. Harapanku sih ini turun, justru dia naik terus gitu. Kalau dia turun baru saya tambah lagi. Jadi kalau dia naik hijau seperti ini, saya akan beli saham lain. Jadi silakan bagi teman-teman untuk mengikuti atau copy trade gaya investasi saya. Karena dengan akurasinya ini sejauh ini 100% akurat, tidak pernah mengalami loss. Nah, di sini bisa ikuti analisa saya dengan lakukan copy trade namun dengan disclaimer on. Jadi tidak ada ajakan membeli atau menjual. Jadi semua keputusan di tangan teman-teman. Kemudian
Ini investasi saya untuk bulan Juli. Untuk bulan Juli 2023, besok Senin 3 Juli saya akan beli lagi 1 juta di BJTM Bank Jawa Timur. Nah, kenapa BJTM? Karena BJTM ini dari analisa teknikal dari tahun 2021 dia sudah mengalami penurunan yang luar biasa dan saya tidak perlu panjang lebar, nanti bisa kita bahas di kolom kenapa beli saham ini. Jadi saya akan beli saham ini di harga 645 sebesar 1 juta. Kita lihat apakah rugi karena selama 6 bulan berturut-turut saya untung terus. Saya penasaran bagaimana rasanya untuk rugi karena kalau rugi saya bisa tambah lagi setiap bulan. Jadi itulah enaknya menjadi investor saham. Demikian, kalau ada yang ditanyakan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.